Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar praktikum simulasi sistem industri dengan judul Simulasi Sistem Antrian Bahan Bakar Kendaraan Roda 2 di SPBU Sekarpa C, Surakarta menggunakan software Arena. Di sini saya Felicia Canyaputma Fioska, NPM 18031. Saya Viola Indira Ramadhanti, NPM 18023. Kemudian di sini ada latar belakang. Nah, Arena adalah sebuah software simulasi general purpose berbasis graphical user interface yang dibuat oleh System Modeling Corporation. Arena adalah sebuah program menyusul model dan juga merupakan simulator. Di sini itu mengenai SPBU. Jadi SPBU ini adalah tempat pelayanan pengisian bahan bakar kendaraan bermotor yang menggunakan sistem antrian. Nah, di SPBU ini sering terjadi permasalahan pada sistem antrian di tempat pelayanan umum, termasuk juga halnya seperti di SPBU. Terjadinya permasalahan antrian pada SPBU ini dikarenakan kurang optimalnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar atau servernya. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan dan analisis antrian pembelian bahan bakar jenis Pertamax dan Pertalite di SPBU Sekarpa C, Jebres, Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi sistem antrian pengisian bahan bakar yang dibatasi pada kendaraan roda 4. Nah, jika tidak dilakukan penilaian solusi, terjadinya antrian di SPBU Sekarpa C akan mengurangi pemasukan bagi SPBU. Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi terjadinya antrian yaitu adalah ada waktu antar kedatangan, waktu pelayanan, dan jumlah server. Analisis ini dilakukan untuk melihat ukuran kinerja dari sistem yang diamati, yaitu sistem antrian di SPBU Sekarpa C, Jebres. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, tabel data hasil observasi antrian konsumen Pertalite. Di sini ada kendaraannya berjumlah 30, waktu kedatangan, waktu awal pelayanan, waktu selesai, waktu antar kedatangan satuannya detik, waktu proses satuannya detik, dan waktu antrian. Nah, di sini yang digunakan dalam simulasi itu waktu antar kedatangan itu pada modul create dan waktu proses itu pada modul proses. Ini sama, tapi ini untuk tabel data hasil observasi antrian konsumen yang pertama. Nah, ini ada activity cycle diagram. Activity cycle diagram ACD adalah salah satu cara yang dipakai untuk memodelkan interaksi dari suatu entity pada sistem dengan struktur yang cukup besar dan dominan. Activity cycle diagram dilengkapi dengan gambar-gambar yang mampu mendeskripsikan interaksi-interaksi antar entity dan mampu menggambarkan kondisi dari sistem tiap entity. Nah, di sini dimulai dari datang hingga departur. Aktivitinya terdiri dari melakukan pengisian bahan bakar, pelayanan pengisian bahan bakar oleh petugas SPBU, melakukan pelayanan pembayaran oleh petugas SPBU. Nah, ini tuh berasal dari sumber jurnal referensi yang telah digunakan. Pertama, kita klik file, new, kemudian kita save as. Lalu pilih tempat penyimpanannya. Selanjutnya kita ganti novelnya. Kita klik save. Kemudian klik di basic process, lalu create, lalu klik proses, kita tarik, kemudian dispose, lalu kita ulangi lagi, create, kemudian proses,
lalu dispose, kemudian kita klik tools, input analyzer, lalu klik file new, selanjutnya kita klik data file di file dan kita masukkan yang pertama antar kedatangan Pertalite. Nah, kita klik fit dan kita pilih Weibull, kemudian kita copy di expressionnya, kita klik create 2 kali, kita ganti namanya, lalu entity type-nya jadi sepeda motor, ikut type-nya diganti expressionnya itu dikopikan dari yang tadi, hours-nya second dan most arrival-nya 30. Klik OK. Lalu tools lagi, input analyzer, lalu kita masukkan file baru, data file, is existing, dan kita klik yang antar kedatangan Pertamax. Di sini kita pilih yang fit, klik normal, kita copy expressionnya, lalu kembali di create 2, kita ganti namanya di kedatangan 2, lalu entity type-nya sepeda motor 2, kemudian type-nya expression dan kita kopikan expressionnya tadi, kita ganti unitnya jadi second, lalu mass arrival-nya 30. Oke. Terus kita klik yang kayak tadi, terus kita buat new, lalu kita masukkan lagi data file, klik pertanyaan Pertalite, kemudian kita klik fit, lalu kita pilih normal, kita copy expressionnya, terus kita klik di proses, namanya kita ganti, kita ganti jadi sys delay release, kita add resource-nya, kita ganti jadi server Pertalite, kita klik OK. Lalu di line type-nya kita ganti expression, hours-nya jadi second, expression-nya kita copy dari yang tadi, klik OK. Kemudian kita klik terus lagi, input analyzer lagi, kemudian yang tadi dulu kita klik new lagi, kita masukkan data file yaitu pelayanan pertama, open, terus kita fit, kita pilih normal, kita copy lagi yang expression, klik di proses 2, kita ganti namanya jadi terus sama actionnya add, klik OK. Kemudian di line type-nya expression, unitnya ganti second, expressionnya kita copy yang tadi, klik OK. Terus untuk di dispose kita ganti jadi selesai dilayani, lalu dispose juga sama, selesai dilayani 2. Oke, selanjutnya kita run, kita lihat di setup, kita untuk replication-nya length kita ganti 8, lalu sudah, kita klik OK, kemudian kita klik run dan di go. Kita tunggu, klik yes,
dia nanti akan muncul output result, yaitu berupa crystal report. Nah, ini kita bisa nampak di sini. Kita lihat di queues. Nah, ini adalah queue detail summary. Di sini ada time. Nah, kita bisa lihat di stasiun pertama queue itu waiting time-nya 0,28 dan di pertama 0,01. Untuk yang number waiting pertama 1,04 dan yang di Pertamax kita bisa lihat number waiting-nya 0,04. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan usulan perbaikan dari simulasi yang sebelumnya. Nah, di sini usulan perbaikannya itu dengan menambahkan 2 proses dan 2 dispose, serta menambahkan decide. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung mensimulasikan usulan perbaikan tersebut. Nah, ini menggunakan create, lalu proses decide terlebih dahulu. Hilangkan saja dulunya. Lalu prosesnya ada 2. Lalu dispose-nya pun juga ada 2. Nah, ini untuk sistem yang Pertalite. Nah, selanjutnya untuk sistem yang Pertamax, caranya pun sama. Lalu kita isi setiap modulnya. Nah, untuk yang create 3 ini tuh kedatangan. Nah, kita membutuhkan expression. Caranya sama seperti sebelumnya. Tools, input analyzer, file, new, file, data file, user exiting. Kita pilih yang antar kedatangan Pertalite. Lalu fit kita menggunakan Weibull sesuai dengan rumus yang ada di jurnal. Lalu kita copy expressionnya. Nah, name-nya kedatangan, entity type-nya sepeda motor. Ini menggunakan expression, di paste. Ini second dan max arrival-nya 40. Oke. Nah, yang bawahnya juga kita butuh expression. Data exiting ini, lalu pilih yang antar kedatangan Pertamax. Nah, yang ini kita menggunakan normal. Lalu di copy expression-nya. Kita namai kedatangan 2 sepeda motor 2. Ini expressionnya kita paste menggunakan second, max arrival-nya 40. Oke, lalu di proses ini kita juga membutuhkan expression. Lalu klik tool, sama caranya, input analyzer, file, new, file, data file, use exiting, lalu pilih yang pelayanan Pertalite. Nah, ini juga menggunakan normal. Lalu kita copy expressionnya, kita masukkan di sini. Namai stasiun Pertalite. Nah, actionnya kita menggunakan says delay this.
lalu klik add. Ini pilih resource name-nya diganti server Pertalite. Oke, lalu pilih tipenya expression. Ini unitnya second, expressionnya kita paste. Oke, nah untuk yang proses 6 ini kita ganti stasiun Pertalite 2. Ini sama, expressionnya pun juga sama nanti. Karena ini ekspresinya sama, karena sama-sama Pertalite, pelayanan Pertalite. Lalu oke. Nah, yang proses 7 ini kan pertama. Nah, kita otomatis cari lagi ekspresinya. Nah, ini juga menggunakan normal sesuai rumus pada jurnal, terus ekspresinya di copy. Nah, sini stasiun Pertamax dirilis. Ini namanya stasiun Pertamax 2 biar beda. Terus expression ini second kita paste. Oh, ini masih satu, maaf. Ini masih yang pertama, jadi tak pakai 2. Oke, lalu di sini name-nya baru yang 2, stasiun Pertamax 2. Terus size delay listnya add ini server Pertamax 2. Expression ini second, expressionnya kita paste sama kayak yang pertama tadi karena sama-sama pelayanan Pertamax. Oke. Nah, di sini dispose diganti selesai dilayani Pertalite, enter. Dispose yang ini sepeda motor putar balik Pertalite. Nah, yang ini selesai dilayani Pertamax. Terus yang ini sepeda motor balik Pertamax, enter. Nah, lalu kita ke decide, kita ganti ini memilih server Pertalite, lalu tipenya pakai yang NW by condition. Nah, di sini kita pilih add, lalu if-nya itu expression, di value itu kita klik kanan, pilih build expression. Nah, yang pertama kita menggunakan QQ current number in QQ pada stasiun Pertalite QQ. Nah, ini tuh kita pakai kurang dari 8. Oke. Nah, selanjutnya add expression, build expression. Nah, ini kita menggunakan research usage current number basi. Ini untuk yang server Pertalite 2 ini sama dengan 0. Oke. Nah,
di sini saya jelaskan. Pertama ini menggunakan Queway. Itu kalau misalnya yang stasiun Pertalite ini antriannya melebihi 8, dia akan berpindah ke stasiun Pertalite 2. Makanya di sini tuh menggunakan rumus yang research tadi, bagian usage, terus curen basi, lalu klik OK. Nah, yang pertama sama caranya. Two-way by condition, add expression, ini pilih Bullet expression. Queway, current number Queway, ini yang stasiun Pertamax, kurang dari 8. Lalu add lagi expression, Bullet expression, research usage, kurang basi sama dengan 0. Nah, di sini kan ada 2. Yang NQ itu akan ke stasiun Pertalite. Jadi, ketika di stasiun Pertalite ini antriannya melebihi 8, maka sepeda motor akan berpindah ke stasiun Pertalite 2. Di sini yang NR itu nyambung ke stasiun Pertalite 2. Nah, lalu yang false ini akan ke sepeda motor putar balik Pertalite. Jadi, apabila di sini antriannya 8, lalu di sini antriannya 8 atau bahkan lebih, maka sepeda motor akan putar balik. Nah, selanjutnya kita akan pasangkan konektornya. Nah, selanjutnya kita pilih run di setup. Ini pilih kategori overview, lalu replikasi parameternya kita sekali saja. Replikasi lengthnya ini kita pakai 8 karena 8 jam kerja. Lalu OK, lalu di selanjutnya kita run go. Kita lihat di sini menunjukkan bahwa simulasi tidak terjadi error. Nah, would you like to see the result? Klik yes. Nah, di sini number outputnya 80. Ini lebih banyak dari sebelumnya. Sebelumnya itu kan berarti 60, jadi ini number out banyak yang keluar karena waiting time-nya itu sedikit, jadi cepat dilayani, otomatis yang keluar akan semakin banyak. Di Queways, nah di sini waiting time-nya menurun, number waiting-nya juga menurun. Jadi usulan perbaikan ini sangat cocok diterapkan pada simulasi antrian SPBU Scarpis karena dapat menurunkan waiting time dan number waiting. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini ada beberapa poin. Jadi yang pertama ada verifikasi. Kemudian ada uji distribusi data, ketiga ada output simulasi, dan yang terakhir ada analisa result output dari arena. Di sini yang pertama yaitu untuk verifikasi. Jadi pada saat menjalankan program simulasi nanti akan didapatkan hasil dialog box seperti yang ada di gambar ini. Nah, jika
sudah tampil seperti di output di atas, yaitu adapun hasil running model yang telah dibuat pada antrian SPBU dengan satu server pada masing-masing stasiun Pertalite dan Pertamax, serta 2 server pada masing-masing stasiun Pertalite dan Pertamax tersebut ditujukan pada gambar seperti di atas. Itu terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Selanjutnya ada uji distribusi data. Nah, ini uji distribusi data ini didapatkan dari software Arena dengan input analyzer. Nah, yang pertama, distribusi data antar waktu kedatangan konsumen Pertalite adalah yang memiliki p-value sebesar yaitu norm 85,9, 53,3 dengan gambaran histogram seperti gambar di bawah. Nah, yang satunya distribusi data antar waktu kedatangan konsumen Pertalite adalah yang memiliki p-value sebesar yaitu min 0,5 plus WIB 27,8 dan 1,26. Kemudian untuk selanjutnya masih di uji distribusi data. Di sini ada uji distribusi data antar waktu kedatangan konsumen Pertalite, yaitu memiliki p-value sebesar bisa dituliskan dengan norm 94,1 11,6. Dan kemudian untuk distribusi data antar waktu kedatangan konsumen Pertalite adalah yang memiliki p-value terbesar, yaitu bisa dituliskan norm 94,8 dan 7,26. Selanjutnya ada output Arena. Di sini ada simulasi awal dan ada usulan perbaikan. Diketahui bahwa terdapat perbedaan pada output Arena sebelum dan sesudah perbaikan, di mana sebelum perbaikan hanya terdapat satu pelayanan untuk masing-masing Pertalite dan Pertamax. Sedangkan pada output Arena sesudah perbaikan terdapat 2 pelayanan untuk masing-masing Pertalite dan Pertamax dan 2 dispos. Terdapat decide yang berfungsi apabila antrian melebihi 8 motor pada stasiun Pertalite atau Pertamax, maka sepeda motor akan berpindah pada stasiun Pertalite 2 atau Pertamax 2, serta pada decide false, sepeda motor akan memilih putar balik. Kemudian ini ada analisa dari result output. Nah, di sini di sebelah kiri terdapat gambar report dari kategori overview sistem antrian sebelum perbaikan. Diketahui bahwa waiting time untuk stasiun Pertalite Q itu sebesar 0,28 dan waiting time untuk stasiun Pertamax Q itu sebesar 0,01. Nah, dan kemudian number waitingnya untuk stasiun Pertalite Q itu sebesar 1,04 dan number waiting untuk stasiun Pertamax Q itu sebesar 0,04. Nah, ini report dari kategori overview sistem antrian sesudah perbaikan. Waiting time untuk stasiun Pertalite WW sebesar 0,15, waiting time untuk stasiun Pertalite 2 WW sebesar 0, dan waiting time untuk stasiun Pertamax WW sebesar 0,06. Nah, untuk number time untuk stasiun Pertalite WW sebesar 0,37, number time untuk stasiun Pertalite 2 WW sebesar 0, dan number time untuk stasiun Pertamax WW sebesar 0,29, dan number time untuk stasiun Pertamax 2 WW sebesar 0. Nah, ini ada gambarnya di sebelah kiri. Selanjutnya masuk di yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, setelah melakukan semua simulasi dari studi kasus yang telah dijelaskan di awal, didapatkan kesimpulan bahwa usulan ini itu menghasilkan output jumlah antrian yang menjadi lebih rendah dari kondisi sistem sebelumnya dan waktu tunggu yang lebih singkat. Hal ini itu berarti menunjukkan bahwa usulan yang diberikan akan menurunkan antrian yang terjadi di SPBU Karpace.